adik-adik di seluruh Indonesia. Hari ini berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. Aduh, bahagia sekali menemani adik-adik semua, sahabat semua dalam acara apa Kang Didin? acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Wah, semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat dan tetap menyenangkan. Iya Kang Didin, semoga teman-temanku yang di rumah semuanya tetap bahagia. Pasti dong. Oh iya, hari ini adik-adik tetap di rumah membantu orang tuanya kan? Iya, setiap hari juga membantu mama. Oh, membantu mama. Iya, belajar membersihkan lantai. Oh, nyapu. Iya, sapu-sapu, Oh, kok sapu-sapu? Menyapu lantai. menyapu lantai, terus mencuci sepatu. Mencuci sepatu. Iya, mencuci sepatu sendiri. Oh iya, kalau seandainya ada waktu, sempat, dan tidak belajar tentunya Maksudnya, libur. hari libur. Iya, saat hari libur, adik-adik semua belajar yuk mencuci sepatu sendiri. Kang Didin, Apaan? sepatu aku mau dicuci nih. Dodi belajar dong mencuci sendiri. Iya, soalnya kalau belajar mencuci itu menyenangkan. Ya, belajar mencuci sepatu itu menyenangkan. Kaos kakinya dicuci, Menggunakan, sabun lah. oh iya sabun. Terus, Kaos, sendal jepit oh sendal jepit juga harus. dicuci supaya bersih Kang Didin. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ayo belajar mencuci sendal sendiri, sepatu sendiri, dan ada yang lebih hebat loh. Apaan Kang Didin? Belajar bersih-bersih rumah, membantu ayah dan ibunya saat libur sekolah. Wah, iya, pas di rumah lebih menyenangkan Kang Didin. Betul Dodi. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia tentunya belajar paling asik, bermain paling menyenangkan, yaitu membantu ibu atau bundanya di rumah. Wah, jadi iri deh. Loh, kok iri? Iya, Soalnya apa? Dodi kan nggak punya mama. Gak punya mama. Maksudnya, Iya, kan aku boneka. oh bener juga. Dodi kan boneka, jadi gak ada ibunya. Iya, makanya Dodi iri. Ya gak usah iri Dodi. Karena hari ini Kang Didin akan mendongeng tentang Tentang apa? keledai yang iri. Keledai yang iri. Iya Dodi, mau tahu teman-teman semuanya? Ayo saksikan Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menonton. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, Dodi sepertinya penasaran. Iya, ayo dong Kang Didin mendongeng mulai sekarang. Sebentar dulu, adik-adik semuanya. Ayo duduk dengan rapinya. Hari ini Kang Didin Akan mendongeng untuk kita ceritanya tentang binatang. binatangnya. Sungguh menyenangkan. Loh, kok menyenangkan? Binatangnya
sungguh besar badannya. Sungguh besar badannya. Lupa. Bentar dulu. Binatangnya dia lebih kecil dibanding kuda. Maksudnya? Kalau kuda kan tinggi. Nah kalau ini binatangnya lebih kecil. Tapi lebih besar kan? Kalau lebih besar maksudnya? Ya lebih besar dari kambing. Iya kan? Oh betul. Lebih kecil jika dibandingkan dengan kuda. Tapi lebih besar jika dibandingkan dengan kambing. Dodi tahu itu. Apaan? Binatang kedelai. Loh, kok kedelai? Bukan kedelai, melainkan keledai. Keledai. Ya, binatang itu bernama keledai. Binatang keledai. Iya, suatu ketika ada seorang pemuda yang gagah. Pemuda gagah. Rupanya tampan sekali. Seperti Kang Didin. Pemuda itu memiliki 2 binatang kesayangan. Binatang apa saja Kang Didin? Kalau Kang Didin binatang kesayangannya apa? Bentar dulu, pertanyaan yang pertama belum dijawab. Oh iya lupa. Binatang apa aja yang dimiliki oleh pemuda tadi? Nah, pemuda itu memiliki 2 binatang kesayangan. Yang pertama. Yang pertama itu seekor. Aku tahu tuh. Apaan? Itu kan suaranya anjing. Betul. Pemuda yang gagah, ganteng. Dia memiliki seekor binatang kesayangan, anjing. Terus yang keduanya? Yang keduanya pasti keledai. Hebat sekali. Maksudnya? Ya hebat. Binatang disayang. Iya, sama pemuda Yang ganteng. yang ganteng, yang tampan. Sosok pemuda itu menyayangi binatang. Pagi-pagi pemuda itu memberikan makan pada seekor anjing. Makannya sama apa? Makannya spesial. Pakai Telur. bukan telur. Masa makan telur? Anjingnya diberikan makan daging, makan makanan yang bergizi. Asik sekali. Ya, asik tentunya. Inilah yang menjadikan keledai itu iri. Kok bisa? Keledai iri sama anjing. Padahal mereka kan dirawat dan diasuh oleh pemuda yang sama Kang Didin. Benar. Walaupun pemudanya sama, tapi ada perbedaan. Maksudnya? Perbedaan dalam menyayangi binatangnya. Kok bisa? Ya bisa lah. Emangnya kenapa? Jadi sang pemuda yang gagah itu setiap pagi memberikan makan kepada anjingnya. Setelah diberikan makan, anjing itu dibawa jalan-jalan. Sama siapa? Ya sama pemuda yang gagah tadi. Jadi setelah diberikan makan, anjingnya diajak jalan-jalan. Iya, Asik sekali ya. pastilah. Anjing itu diajak jalan-jalan, tepuk tangan sama-sama. Stop. Kenapa? Nah, ketika diajak jalan-jalan, pemuda itu beristirahat di bawah pohon. Terus Anjingnya diberikan minum. kok diberi minum? Ya iya kan haus, capek.
Iya juga ya. Dodi baru tahu. Iya, ketika seekor anjing lidahnya keluar, Itu kenapa? itu tandanya haus, pengen minum. Kelelahan. Iya, kelelahan. Anjing kan suhu tubuhnya panas. Sehingga saat lelah, saat capek, dia mengeluarkan lidahnya. Wah, teman-teman yang di rumah hebat ya. Jika kita memiliki binatang kesayangan, harus dirawat tuh. Nah, apapun binatang kesayangan kita harus dijaga. Berikan makan yang cukup, Terus, berikan minum, terus, ajak jajan. lo kok jajan? Iya, beli bakso. Bakso. Bagaimana kalau seandainya anjing kesayangan dibelikan bakso? Suka nggak sih? Ya nggak suka lah. Kecuali makan baksonya saja tuh yang bulat-bulat. Pasti suka. Ya kan terbuat dari daging sapi. Ah, ya. Bisa jadi. Terus keledainya bagaimana? Nah, pagi-pagi setelah diberikan makan, diajak jalan-jalan. Sampai-sampai sang pemuda itu membawa anjingnya masuk ke dalam rumahnya. Kok bisa? Ya bisa, berbeda dengan keledai. Kenapa dengan dia? Keledai itu pagi-pagi dikasih makan, lalu ditinggalkan. Maksudnya? Ya tidak diajak jalan-jalan, tidak dimasukkan ke dalam rumah. Kenapa? Ya beda lah. Sehingga keledai memiliki sifat iri pada anjing. Kok bisa ya iri? Iya bisa. Karena setiap pagi diberi makan sama-sama. Hanya bedanya anjing selalu dibawa masuk ke dalam rumahnya. Bahkan pemuda gagah itu sering membawa seekor anjing kesayangannya masuk ke dalam kamarnya. Wah, ngapain? Ya main-main, duduk, dan ketika masuk ke dalam kamar sang pemuda, anjing itu betapa bahagianya. Lalu dia jingkrak-jingkrak. Kenapa itu? Ya sebagai wujud berterima kasih karena telah disayang, dirawat oleh pemuda yang gagah. Wah, anjingnya lucu ya. Iya pasti lucu. Bahkan seekor anjing kesayangannya setiap sore, bahkan ketika berjam-jam tidak ketemu dengan sang pemuda, dia menjilat bagian tangan atau kaki sang pemuda. Kenapa? Itu tandanya ia bersahabat dan merasa dekat. Wah, jadi lidah anjingnya menjilatin tubuhnya si pemuda. Iya tangannya, kakinya, karena saking dekatnya. Hebat ya. Tapi kan Tapi apa? kalau keledai dicuekin. Ya tidak dicuekkan sih. Hanya keledai melihat perilaku sang pemuda kepada anjingnya berbeda. Dia iri. Kenapa? Karena yang disuruh membantu pekerjaan sang pemuda kan keledai. Maksudnya? Yang membawa barang-barang jualannya. Terus Membawa beban yang berat. dibawa siapa? Ya dibawa keledai. Kalau anjing? Ya anjing gak bisa membawa barang-barang berat. Karena anjing tenaganya tidak sekuat keledai. Wah, begitu ya. Keledai itu berbicara sendiri. Kenapa majikanku pemuda yang gagah selalu menyayangi anjing. Sedangkan aku hanya diberikan pekerjaan yang sangat berat. Pagi-pagi aku harus mengangkut barang-barang yang harus dijual di pasar. Karena pemuda itu penjual pakaian di pasar. Ah, jadi pemuda itu punya usaha. Iya, dia seorang pedagang. Keledai itu mengeluh karena tenaganya. Barang-barang berat selalu diberikan kepada keledai. Tetapi kasih sayang sang pemuda
seakan-akan lebih banyak kepada anjing. Sampai-sampai Kenapa Kang Didin? si keledai berpikir, bagaimana caranya ya supaya bisa lebih disayang oleh majikannya. Maksudnya sama pemuda tadi? Iya, bagaimana caranya supaya keledai disayang sama pemuda majikannya itu. Terus apa yang dilakukan si keledai? Nah, di dalam hati keledai, dia mendapatkan ide. Ide apa? Ide supaya lebih dekat, ia harus melakukan hal yang sama. Hal yang sama? Seperti apa itu? Ya, anjing kan ketika pemuda itu datang, dia selalu melompat-lompat. Jingkrak-jingkrakan. Iya, keledai pun pengen melakukan hal yang sama. Emangnya bisa? Ya bisa, kan keledai juga kakinya 4. Tinggal jingkrak, jingkrak, jingkrak. Iya ya, coba Dodi juga bisa. Jingkrak, 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 goyang, goyang, jingkrak, jingkrak, goyang, goyang. Bisa kan? Iya sih, tapi kamu tetap duduk di sini, nanti jatuh. Ya, ya, ya. Nah, bahkan ketika keledai melihat anjing kesayangan pemuda itu selalu menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tangan serta kaki pemiliknya, yaitu sang pemuda, keledai ingin melakukan hal yang sama. Ceritanya pengen disayang. Betul, pengen diberikan perhatian lebih sama pemuda gagah. Ya, ya, ya. Dodi tahu teman-teman. Terus kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, keesokan harinya si keledai sudah mempersiapkan rencana. Jadi sudah direncanakan. Iya, direncanakan dengan matang. Ketika sang pemuda datang dari pasar, ia akan jingkrak-jingkrak dan dia akan menjilat tangan, kaki, tubuhnya sang pemuda. Wah, seru kali ya. Kok seru? Takut kali. Iya kan, lebih besar ya. Iya betul. Nah, keesokan harinya sang pemuda baru datang. Setelah belanja ke kota, dia pun membawa barang dagangan. Stop. Barang dagangannya saat hendak diangkat, si keledai itu dia jingkrak-jingkrak di hadapan sang pemuda. Dia mulai beraksi. Iya, keledainya jingkrak-jingkrak. Dia sambil meringik. Kemudian sang pemuda memperhatikan keledai itu seperti aneh. Kok aneh? Ya iya aneh. Biasanya kan keledai tidak pernah jingkrak-jingkrak. Tapi pagi itu ya jingkrak-jingkrak di hadapan pemuda itu. Terus ngapain lagi? Nah, setelah jingkrak-jingkrak, si pemuda itu menyaksikan keledai masuk ke dalam rumahnya. Wah, mau apa itu? Ternyata pengen tahu dalam rumahnya sang pemuda itu ada apa saja. Terus? Si keledai itu lompat. Lompat di mana? Ada meja, ia lompati dan dia muter-muter mengikuti meja yang bulat. Aduh, terus apa yang terjadi? Sang pemuda semakin panik saat keledai mendekatinya dan menjilat pipi kiri dan pipi kanan sang pemuda. Ia malah ketakutan. Stop. Aduh, ini keledai kenapa? Aduh. Pemuda itu malah semakin ketakutan dan menggigil seperti kedinginan. Kenapa itu? Saking takutnya dia sampai panas dingin. Keringat panas dingin keluar karena ketakutan. Pipinya dijilat sama keledai. Wah, takut
kasihan sekali. Nah, ada hal yang lebih aneh. Apa itu? Setelah menjilat pipinya, kebiasaan anjing saat bermanja-manja, saat bermain dengan pemuda itu, ia mengangkat kakinya. Lalu kaki anjing itu nempel bertumpu di paha sang pemuda. Terus keledai juga melakukannya. Iya, keledai mengangkat kedua kakinya. Lalu ia mengarahkan ke paha sang pemuda yang sedang duduk. Terus apa yang terjadi? Ya tentunya keledai kan badannya berat dibanding anjing. Ia pun terjatuh dan pemuda itu pun jatuh. Wah, terus teriak tidak? Nah, spontan dia teriak minta tolong. Aduh, keledai, buat gara-gara saja ya. Betul. Akhirnya para pekerja pun datang membantu mengeluarkan keledai dari rumah sang pemuda. Bahkan para penjaga yang ada di sekeliling rumah itu membawa benda-benda, ada tali, bahkan ada sebongkah kayu. Untuk apa itu Kang Didin? Nah, akhirnya sang pemuda pun teriak, "Bawa dan ikat keledai ini, dia membahayakan, tidak seperti biasanya. Ada yang aneh dalam keledai ini. Aduh, ada apa ini? Pukul saja dia." Wah, kok dipukul? Iya, karena ketakutan akhirnya keledai mengalami luka-luka. Wah, kasihan sekali. Tidak hanya luka, Dodi. Terus apa? Si keledai itu diikat dengan tali yang kuat dan dia dimasukkan ke dalam kandang. Waduh, niatnya pengen disayang. Nggak taunya malah buat kacau. Iya, karena iri sih. Iya ya. Wah, Dodi jadi paham sekarang. Maksudnya, Iya, jika teman-teman di rumah punya adik. terus Nah, adik kan sering digendong sama ibu, diajak belanja. Terus kakaknya kan di rumah. adiknya diajak belanja sama ibu, Iya, digendong. iya. Ya dia kan masih kecil. Nah, itu jawabannya. Maksudnya, Karena adik kita masih kecil, tentunya ibu selalu menjaga. kalau kakaknya, Sudah besar. kalau sudah besar berarti nggak disayang. Bukan itu Kang Didin. Jadi karena sang kakak sudah besar, jadi saat kecil dia juga merasakan. Oh iya, ibu kita juga kan sayang sama kita. Saat kecil kita diperlakukan dengan sama. Ketika besar pasti berbeda. Iya, seperti anjing dan keledai. Anjing kan tubuhnya kecil. Iya, anjing tubuhnya kecil. Kalau keledai, Besar sih. nah pasti berbeda. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, hari ini kita dapat pelajaran berharga nih dari dongeng keledai yang iri. Wah, semoga adik-adik di rumah bisa mencerna. Bisa mengambil pelajaran Iya, supaya kita menjadi pribadi. yang menghormati dan menyayangi. Nah, adik-adik di rumah, itulah dongeng Kang Didin. Hari ini kita akan terus mendongeng, menemani adik-adik seluruh Indonesia hanya di Dongeng Anak. Di mana? Di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak cerdas teriak hore. Hore! Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan semuanya. Duduk yang rapi. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, pasti kalian bisa lebih senang saat
kalian bisa mendengarkan dan nonton dongeng anak. Iya iyalah, kan ada Dodi. Kalian terus nonton Dodi hanya di dongeng anak. Iya Kang Didin. Nah, adik-adik di rumah, yuk. Ternyata iri itu bisa mencelakakan kita. Mencelakakan bagaimana? Iya kan, seperti tadi si keledai Oh, keledai. Karena keledai. iri, akhirnya dia mendapatkan perlakuan yang kasar. Perlakuan yang kasar. Kena pukul, Terus, diseret, terus, diikat, terus diasingkan. diasingkan. Ya masuk kandang. Oh, masuk kandang. Betul adik-adik semua. Jadi pelajaran kita hari ini adalah Stop iri stop iri. sama saudara, Terus, sama teman, terus, sama tetangga, terus sama semuanya deh. sama semuanya. Berarti sama kucing, sama tikus. Ya bukan begitu. Misalkan ketika kita bermain, kan punya teman. Oh iya, punya teman juga ya. Gak usah iri saat teman memiliki mainan yang banyak dan kita mainannya sedikit. Terus kalau nggak iri apa dong? Ya bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Oh iya, betul juga Dodi. Jadi supaya kita tidak iri, lebih baik kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita Kesehatan dan apa tuh? Tuhan memberikan kita untuk saling berbagi. Saling berbagi. Iya Kang Didin, tidak gontok-gontokan, tidak iri, dan menjaga persatuan. Oh iya, kita anak Indonesia. Ayo jaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia dengan tidak iri kepada sesama. Karena iri, Menyengsarakan oh karena iri menyengsarakan diri kita. Karena iri, itu sikap yang tidak terpuji. nah adik-adik di seluruh Indonesia, itulah dongeng yang Kang Didin sampaikan. Kita lanjut ya nanti besok. Dan saksikan terus. Ajak ayah, ibu, kakak, Paman, bibi, pokoknya semuanya. Orang-orang satu kampung ajak nonton dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.